Oke. Di sini kami akan suatu proyek yang bernama Smart Trust City 4.0 ya, yang berkaitannya nanti dengan IoT ya, seperti itu. Nah, di sini kami bertujuan yang pertama untuk membuat proyek ini, yang pertama adalah meningkatkan perekonomian masyarakat di masa pandemi pada bidang penjualan sampah organik. Yang kedua, yakni mempermudah distribusi sampah organik oleh pengelola sampah. Dan yang ketiga, meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap sampah organik. Jadi di sini intinya kita akan untuk apa ya, peduli di sini ya, peduli untuk pada sampah seperti itu. Yang selanjutnya yakni langsung aja ke desain ya. Nah, desain di sini nanti kami akan membuat di sini ada rumah-rumah ya, rumah-rumah. Nanti setiap rumah itu memiliki tong sampah. Jadi nanti di situ tong sampah itu kalau semisalnya sudah penuh, nanti akan ditekan oleh pemilik rumah tersebut. Kemudian setelah penuh nanti akan dibawa ke server. Lah, servernya di sini adalah Pak RT ya. Nah, Pak RT-nya. Ya. Untuk selanjutnya, untuk lebih jelasnya akan dilanjutkan oleh Pak Aziz. Yes. Ini sebenarnya proyek sederhana. Sebenarnya kalau misal mau agak dikompleks lagi, di setiap tong sampah nanti ada sensor jarak yang nanti ketika sampahnya sudah penuh dia langsung ngirim ke server. Nah, kemarin ada keterbatasan, makanya saya simulasikan pakai tombol. Jadi untuk ketika tombolnya ditekan maka dia statusnya penuh. Gitu. Untuk sistemnya, langsung Pak. Nah, untuk tampilannya ini saya foto tadi malam ya. Jam berapa? Oke, jadi itu tombol itu diibaratkan iya, jadi tombol-tombol ini diibaratkan kayak tong sampahnya. Punyanya Mbak Tawalia, Mbak Siliana dan segala macam lah itu yang semuanya terkoneksi ke database. Jadi database kita bisa create tapi itu belum sampai ke situ ya. Ini praktek tadi malam. Iya. Nah, ini tadi malam. Tadi malam. Ini pinjam mana tombolnya? Nah, saya minta sama Pak Eko. Tombol berapa ini? Jadi ini tampilannya ya sangat sederhana sebenarnya. Karena memang ada tombol saja, nggak ada sensor, nggak ada apa ya. Nah, di sini ada alat di atas, kalau merah dia penuh. Kalau hijau dia berarti belum penuh. Nah, di situ ada beberapa yang penuh, ada beberapa yang kosong. Nah, kita langsung simulasikan aja Pak Isnan. Coba punyanya Pak Dihari ya. Pak Dihari silakan ditekan. Tekan. Pak Dihari. Sudah. Nah, nanti kalau misalnya sudah ditekan, nanti di sistem akan memberikan notifikasi bahwa pada hari itu tong sampahnya sudah penuh. Nah, ketika Pak RT-nya itu melihat data ini, nanti tinggal komunikasi sama yang kelola sampahnya. Pak, ini datanya kita. Jadi ini hanya sampling saja, hanya 8. Ini yang sudah penuh, silakan diambil. Nah, masalah pendapatannya, jadi tadi kan ada mengatasi perekonomian dan segala macam. Nah, jadi intinya yang punya tong sampah bisa menjual sama organiknya. Nah, di sini ada ambil sampah. Ini menu khusus untuk yang kelola. Ketika dia punya data ini, maka langsung bisa diambil dan sekaligus dibayar. Contoh, punya Mbak Sumaiyah, ya. Diklik ambil, kemudian dia berhasil menjual ketika ditimbang ya contoh 5.000 rupiah, kemudian disimpan. Nah, kalau dari simpan berarti langsung statusnya Mbak Sum jadi kosong. Jadi sebenarnya simpel hanya seperti ini. Dan kemudian bisa melihat rekapan pendapatan. Mbak Sum bisa klik detail pendapatan. Dia sudah 3 kali setor sampah. Hanya seperti ini. Jadi Pak RT bisa
Nah, pajaknya pajaknya ini. Berarti yang tiga. Ini hanya yes. Bagi yang mau bertanya, ya kalau berapa ini? Nomor 1, 2, bukan yang satu. Yang berapa ini? Satu. Yang pertama dulu. Pak Sapi mau menyampaikan. Enggak. Kolaborasi. Oke. Politik. Sebenarnya kalau misal ini kemarin memang idenya bukan ide yang sekarang. Jadi kemarin itu di sekolah saya kebetulan ikut lomba NITC yang ada di event. Nah kemudian ada ide masalah tong sampah ini. Alhamdulillah juara, tapi nggak sampai melibatkan web service seperti ini. Hanya sampai nge-push ke Telegram. Karena memang Arduino sama apa MCU namanya? Ya yang WiFi. Nah, nggak sampai interface begini. Nah, ternyata sekarang ada teknologi yang sangat bagus. Saya implementasikan. Jadi itu juara internasional ya? Ya, ya. Kemarin regional. Boleh ya? Ya. Ayo Pak, silakan. Kalau satu pas, Enggak apa-apa kalau pas. Tapi kalau dari saya mungkin kayak nanti kayak penerapannya itu nanti apa posisi tombol yang itu kira-kira nanti kemana? Apakah di tempat sampah atau di rumah? Masing-masing rumah. di tong sampah. Tong sampah. Atau kalau itu kan fleksibel nanti. Saya nggak mikir sampai tombolnya gimana. Kemudian ada tombol yang untuk kirim bahwa tong sampah saya belum. Karena memang kebetulan di desa saya sendiri di Sukomoro itu ada komunitas apa namanya? Di desa Karang Taruna. Karang Taruna. Karang Taruna itu dia bikin apa namanya program setiap 1 minggu sekali dia angkut sampah anorganik. Nah, yang bisa dibeli. Nah, setiap minggu keliling bukain. Nah, ketika seperti itu nanti dilakukan seluruh lingkup RT situ, maka akan nggak efisien ketika datanya belum penuh semua. Jadi muspro buka, nggak ada, buka nggak ada. Nah kalau ada ini mungkin ya, kalau ada ini kan nanti, bisa aku langsung duduk kan langsung. Nah, mungkin kita langsung ke Pak Dari, karena Pak Dari mungkin kosong. Jadi di sini pemahaman masyarakat tentang sampah organik dan non-organik udah terpisah gitu Ya, ya. Yang dijual kan ya, yang jual kan ya. ini hanya fokus ke Masih lihat di pendapatan Mungkin bisa mungkin ditambahkan beratnya berapa Oh, sama iya, diberi iya. sama diberi keterangan per ini berapa biar tahu yang Yang kilonya. mbaknya itu mbak Iya. Maya itu dapatnya ini Berapa dari kilo? mana. Nah, Ya, ini. berapa kilo? Ini tinggal ditambahkan di formnya sendiri. Iya. Iya. Detail apa namanya? Dan harganya per kilo kira-kira berapa? Ya, Jadi kita Mbak tambahkan. Sumaya sendiri bisa memperkirakan kira-kira apa itu? Biar tidak ada dusta ya. Iya. Nanti semakin Soalnya kalau uang itu ribet Pak. Soalnya Apalagi di RT. Nah, kalau saya apa namanya praktek IoT yang seperti ini agak malu sedikit karena memang nggak ada sensor, nggak ada apa dan segala macam. Mungkin hanya tombol tuh terus nyimpen. Cuma memang sisi kebermanfaatan saja. Iya. Idenya. Idenya luar biasa. untuk yang lebih pengembangannya mungkin ke ini Pak, ke pemilah sampahnya itu kan ini kan organik kan, kemudian ada yang apa namanya yang logam. Kalau logam itu kan harga jualnya juga lebih tinggi dan itu banyak sekali di masyarakat itu limbah-limbah seperti itu. Nah mungkin untuk ke depan mungkin misalnya pakai sensor berat di tempat sampahnya itu, kemudian ketika sudah 1 kilo misalnya langsung ngebus otomatis. Oh ini sudah 1 kilo, bayar sekilo misalnya besi 15.000. Mungkin seperti itu untuk pengembangan ke depan. Ya. Nanti di tahun namanya langsung deteksi, waduh aku soalnya duit sampahnya gitu. Kita ada Ya, sisi kecil bisa. gitu kan. Wah panen nih, tak biasa dia ada. Ada sisi kecil. Mimpi. Kan ya Pak. Ini mungkin Pak Sis, tadi juga cukup menarik dan banyak sisi yang harus dikembangkan supaya lebih baik lagi. Coba nanti kalau tadi kan menggunakan tombol,
kan ya. Kalau Iya. kamu punya sweat jualan luar aneh. Ini berarti Panen panen ya. Iya. Langsung jarang. Itu yang pertama. Bener, Pak. Yang kedua, nanti saya lihat set apa itu monitoring ini sudah diambil dan sebagainya itu melihat akan di-trigger oleh suatu pembayaran. Berubah gitu, betul tadi? Kenapa? Kalau tadi kan penuh, di monitor itu nyalanya warnanya apa? Hijau. Penuh merah Mas. Merah ya. Kemudian akan berubah hijau itu ketika apa? Ketika Dibayar. sampahnya sudah dibayar dan sudah diambil. Sudah diambil. Berarti yang kontrol ini berarti Nah, aksesnya si pengelola sampah. pengelola sampah. Jadi dia akses ada sendiri. Sebenarnya saya mau pisahkan itu, tapi terlalu malam tadi Bang. Jadi satu aja. Jadi dia punya akses, terus ya sudah, ya ambil lo langsung ya. Ambil terus langsung dia seterusnya masuk. Seperti itu mungkin simpelnya. Misalkan dibuat otomatis tapi ya mungkin pengembangan ini ya. Misalkan sudah diambil langsung Langsung auto. kirim sinyal auto. Ya mungkin itu yang dari saya. Yang lain boleh? Nggak Mas Oding? Nggak usah. Makan. Oke, ulang lagi biar sampai clear ya. Ditekan di sini, tadi gimana Pak? Ya, Pak, mari. yang kosong aja ya. Ya, yang kosong itu yang berapa itu? Persumaya. Bakso, tekan coba Pak, bakso tekan. Mungkin Mbak Sumaya. Sumaya. Ya, yang penuh yang merah. Nah, di sini sebenarnya dia data udah kirim. Cuma di sini kan nggak ada fungsi load yang continue 5 detik load 5 detik load. Jadi ketika dia buka di sini, ketika ada action reload atau apa dia baru kan. Oh bisa Pak, trigger bisa. Teman-teman yang refresh yang gitu. Iya. Saya pikir refresh itu nanti Semua. iya, nanti efeknya ke Ke semua. semua ya. Oke. Oke, itu dari merah itu ya. Iya. Berarti harus dicek secara berkala ya. Ya nggak usah. Oke, Pokoknya sekarang kan ketika kita- pagi dicek, diklik oh ya sudah. Nah sekarang kita kan harus mencoba benar tidaknya tanpa disentuh, terus sampai akan apa lagi biar berubah bisa nggak? Contoh siapa itu? Yeni. Ini Intan sama Hibia sama Denny. Nah, Ini kan dangdut tadi. iya. Nah, kalau disentuh sebenarnya di sini Nah. di file sini ada trigger. Oh, from pin 24 itu, Ya. event itu ya. Nanti di pin 24 diklik Tekan. ditekan. Dan dia sudah kirim ke database Hmm. di sini. Callbacknya kayak gini. Ya. Terus update tong sampahnya. Jadi Ya. update tong sampah ini fungsi untuk mengupdate status di database menjadi kosong atau 1. Oh nggak bisa langsung ya? Kelihatan kalau Jadi ya, maksudnya masalah. saya mikirnya pakai yang jQuery loading yang nggak usah loading. Saya kalau lihat web terus loading ini kayak pusing. Iya ya. Dia lebih bagus yang ini. Cuma nggak nuntut dan nggak tahu juga. Apa enggak? Ya, yang memang yang perlu tambah lagi. Nambah. Ya tambahnya nanti Pak project aja kalau di PDC ada apa kan itu lebih keren ini. Kan lebih motivasinya karena berbayar ya. Oh, iya. Maksudnya kalau ada mudah-mudahan tahun depan ada lagi pola yang sama untuk bisa project kreatif itu kewirausahaan, Iya. ikut aja lah. Kan itu kan biaya. Oh. Iya kalau nggak salah yang pertama sebenarnya sekitar 25 juta atau berapa? Oh, banyak. Kita gitu lah ya. Nanti ada monitoring dan macam-macamnya, ada pembimbingan dan sebagainya. Pengembangan kali itu ya. Ya artinya ini kan jadi sebuah trigger awal bahwa Oh. ini kalau mau lebih bagus seperti yang saya bilang tadi bukan produk ya itu saja dari biaya. Atau bisa diikutkan di event-event lomba yang lain kan banyak mas sekarang untuk pengembangannya. Atau lebih keren lagi ngomong ke kepala sekolah, dibuat simulasinya, kepala sekolah ngomong ke bupatinya atau yang terkait bisa jadi project juga. Kalau saya ini kan coba lihat di anunya Pak, di modulnya lagi modul-modul dasar program ke modul yang di web. Modul, oh iya. Modul. Oke, kelihatannya ada pakai apa ini? Iya, ini enggak pakai apa namanya? Ada apa? Enggak pakai format yang ini. Bebas. Tidak ada masalah. Nah, di sini enggak ada struktur juga, Pak. Apa? Struktur
rangkaiannya hanya desain kayak gini. nggak apa-apa. Terus teknologi yang dipakai, kelihatannya kan bootstrapnya bukan yang admin line ya. Itu pakai Atlan Pak. Nah, itu dipakai mana? Di bagian mana? Oh, belum ada itu. Belum ada keterangan bahwa saya pakai itu. Tambahin ya. Artinya Iya. biar orang linknya di mana kan kelihatannya apa tadi? Ini kan beda tampilannya dengan yang di Pak apa sih? Pak Nurul ya. Pak Nurul kan pakai admin line ya Pak. Sama Pak sama boleh juga ya. Ya, kalau ini kan kelihatannya bagus juga ya untuk tambahan teman-teman. Pakai apa namanya Pak? Atlan. Atlan Coba training. Kalau di gratis toh? berbayar. Wah, nah, kok bagus gitu tambahannya. Saya soalnya biasanya pakai ini dari dulu, makanya saya sekali tulis. Soalnya nggak ada yang free. Nggak ada. Tapi kan bisa di-share kan? Bisa. Aturan bukan belum gabung. Aku lihat kok beda dari ini karena itu berbayar ya. Itu yang ditunggu-tunggu. Admin line itu khusus untuk kelas itu ada, cuma nggak sampai waktu pelajari. Apa namanya? Admin line itu kelas admin line. Kalau nggak Pasangannya kalau ya? admin line. Jadi itu sudah di Iya, benar. dependensinya sudah ditata, terus tinggal apa namanya masing-masingnya juga kita memasukkan itu gitu. Tapi kenyataannya ini pakai yang lain juga bisa ya? Iya bisa. Bisa. Kelas nantinya juga bisa kompatibel maksudnya. Iya. Tidak harus dengan yang CSS apapun. ya saya pikir ke depan kelas mungkin akan terus berkembang karena mungkin kesimpulannya tadi yang mungkin menurut saya lebih menarik untuk dibanding. Oh ini berbayar ya? Oke. Nulet. Juga saya perlu tanyakan Mas. Kelas itu menjalankan memang harus apakah harus dengan yang Tony itu pakai Enggak apa bisa. Jalankan keretanya itu kan filenya misalkan API.py kan Ya. dari terminal bapak ketik perintah Python API.py kan jalan Pak. Karena nanti kan ada alamatnya itu Pak. Diklik aja lah di terminal. Tapi tetap jalankan family Python-nya Harus. untuk menjalankan kelasnya. Iya. Itu. Jadi tol itu kan karena ini IDE ya, dia biar gampang. Tapi kalau teman-teman suka yang CLI, ya silakan di terminal boleh. Terus terkait dengan ini sambil kita habis selesai juga ya, nah, ini juga sudah jam 1 dan juga istirahat. Mungkin kita untuk sesi ini kita tepuk tangan bersama. Ada di situ aja sekali-sekali kita dari sini sama gue. Tetap aja di situ Pak. Berdiri di situ. Sini maksudnya dulu ada bang. Ya, tutup dulu. Tutup. Ibu dan Bapak, kita sudah di ujung selesai acara ini. Saya sudah beberapa kali mendidak sama Ben juga. Sudah ya. Ini sebenarnya kalau di PDC